Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu dari para nabi yang luar biasa sabar dalam menghadapi tugas dan ujian yang berat. Oleh karena itu, beliau termasuk ulul azmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau Muhammad, dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa anak Maryam, dan kami telah ambil dari mereka perjanjian yang teguh." Surat Al-Ahzab ayat 7. Kita mengenal 5 nabi unggulan yang digelari ulul azmi. Istilah ulul azmi tercantum dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Yang artinya, bersabarlah seperti sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 7 dan surat Asy-Syura ayat 13, Allah menyebutkan nama-nama mereka secara eksplisit, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya mereka semua bukan anak nabi. Tentu saja akan berbeda seorang nabi yang merupakan anak nabi dan yang bukan. Seorang nabi yang berasal dari anak nabi, sejak kecil sudah terdidik dalam keluarga soleh. Mereka mengalami hari-hari di mana orang menghormati ayah mereka dan meminta petunjuk. Ketika tugas itu diwariskan, mestinya mereka tidak terlalu sulit melanjutkan. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud. Nabi Ishak merupakan anak dari Nabi Ibrahim, tetapi nabi yang bukan anak nabi harus berjuang lebih keras menyampaikan risalah Tuhan. Karenanya, pantas Allah memberi penilaian lebih bagi jerih payah mereka. Mereka berkarya tanpa bekal dan perlindungan nama besar orang tua. Mungkin prinsip bahwa manusia harus diberi peluang yang sama untuk mencapai puncak prestasi itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia contohkan 5 orang nabi unggulan justru yang bukan anak nabi. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya, Nabi Nuh alaihissalam adalah anak seorang biasa yang bernama Lamak bin Mutawasslih. Nuh alaihissalam dilahirkan dari tulang punggung atau tulang sulbi kakek besarnya Idris alaihissalam. Dia adalah Rasul pertama kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang syafaat dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahai Nuh alaihissalam, sesungguhnya engkau Rasul pertama di muka bumi ini." Nama aslinya adalah Nuh bin Lamik bin Mutawassalih bin Akhnuh atau Idris alaihissalam bin Barid bin Mahlail bin Koinan bin Anwasi Sis bin Adam alaihissalam yang merupakan nenek moyang manusia. Dengan demikian Idris alaihissalam adalah kakek ayahnya. Nuh alaihissalam punya tabiat sikap tenang, akal cerdas, dan iman yang mendalam karena dia bernaung di bawah agama bapaknya, yaitu agama Adam alaihissalam dan Idris alaihissalam. Kepribadian Nuh alaihissalam digambarkan sebagaimana berikut ini. Dia punya akal, lisan, dan suara yang bagus. Dahinya lebar dan pipinya sangat elok. Dia menggembala kambing kaumnya dan kemungkinan juga berkecimpung dalam perdagangan. Dia juga tidak suka keterlaluan kaumnya yang menyembah berhala. Nama Nuh alaihissalam disebut dalam Al-Quran di 43 tempat, yakni dalam surat-surat Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, Yunus, Hud, Ibrahim, Al-Isra, Maryam, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, Al-Furqan, As-Su'ara, Al-Ankabut, Al-Ahzab, Al-Sofat, As-Sod, Ghafir, As-Sura, Qaf, Az-Zariyat, An-Najm, Al-Qamar, Al-Hadid, At-Tahrim, dan Nuh. Nama dan nasab Nuh alaihissalam menurut para pakar dan ulama muslim sesuai dengan nasabnya dalam kitab suci Taurat, karena di dalamnya ada redaksi berikut.
Ahmoh atau Idris alaihissalam hidup selama 65 tahun. Kemudian lahirlah Mutawassalih. Ahmoh berjalan di jalan Allah setelah melahirkan Mutawassalih selama 300 tahun. Di tahun-tahun tersebut dia melahirkan banyak anak laki-laki dan perempuan. Maka jumlah total usia Ahmoh adalah 365 tahun. Dia berjalan di jalan Allah dan setelah itu mangkat karena Allah telah mengambilnya. Kemudian Mutawassalih hidup selama 180 tahun. Kemudian lahirlah Lamik. Mutawassalih masih hidup setelah melahirkan Lamik selama 782 tahun. Pada tahun-tahun itu dia pun banyak melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah total usia Mutawassalih adalah 996 tahun. Kemudian dia wafat. Lamik hidup selama 182 tahun. Setelah itu dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamainya Nuh alaihissalam. Dia mengatakan, anak ini telah menghibur kita atas segala pekerjaan kita dan sukarnya pekerjaan kita di muka bumi yang telah dilaknat oleh Tuhan. Lamik hidup setelah melahirkan Nuh alaihissalam selama 590 tahun. Pada tahun-tahun tersebut dia banyak melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah total umurnya adalah 777 tahun. Kemudian dia wafat ketika Nuh alaihissalam berumur 500 tahun. Dia melahirkan anaknya bernama Sam, Ham, dan Yafits. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatrah, yaitu masa kekosongan di antara dua rasul, di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi yang meninggalkan mereka. Mereka kembali syirik, meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran, kemaksiatan di bawah pimpinan iblis. Demikian kaum Nabi Nuh pun tidak luput dari proses tersebut. Sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka, mereka sedang menyembah berhala, yaitu patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Namun disembahnya sebagai Tuhan yang dianggap dapat membawa kebaikan dan manfaat serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan. Berhala-berhala yang dipertuhankan dan menurut kepercayaan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan gaib ke atas manusia. Itu diberinya nama-nama yang silih berganti menurut kehendak dan selera kebodohan mereka. Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka Wad dan Suwa, kadangkala Yaquts, dan bila sudah bosan digantinya dengan nama Yatuq dan Nasr. Asal-muasal nama-nama berhala itu diambil dari nama-nama ulama mereka yang pernah hidup bersama mereka sebelumnya, dengan dalih untuk mengenang jasa-jasa mereka dan untuk mengingatkan semangat peribadatan umat ketika itu. Maka dibuatlah patung, gambar, simbol-simbol visualisasi fisik mereka. Namun lambat laun dengan bergantinya generasi, patung-patung itu justru disembah dan dijadikan Tuhan. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaqut, Ya'uq, dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Di kondisi masyarakat seperti itu, Nabi Nuh alaihissalam diutus. Nuh adalah orang yang sangat fasih dalam bertutur, cerdas akalnya, pemikirannya jauh ke depan, santun perilakunya, sangat sabar tatkala harus berdebat, memiliki kemampuan berargumentasi yang kuat, dan punya kekuatan meyakinkan lawan bicara. Dengan bekal itu Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kaumnya menolak seruannya. Saat Nabi Nuh alaihissalam memberi peringatan dengan menceritakan dahsyatnya siksa pembalasan di hari kiamat, kaumnya tetap membisu dan tuli. Nuh alaihissalam terus memotivasi mereka dengan imbalan pahala yang besar jika mau beriman. Namun mereka semakin menutup telinga dan mata. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 59, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu. Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan syirik dan penyembahan berhala, kembali kepada tauhid menyembah Allah Tuhan sekalian alam.
mematuhi ajaran-ajaran agama yang diwahyukan kepadanya, serta meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan yang diajarkan oleh setan dan iblis. Nabi Nuh mengajak kaumnya agar memperhatikan alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia. Penggantian malam menjadi siang dan sebaliknya. Semua itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah, dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia, yaitu surga bagi amalan kebajikan dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Ia berbicara dengan dalil yang kuat. Ia menerangkan hakikat Tuhan yang satu, Tuhan yang kekuasaannya tidak terbatas dan sangat mengagumkan. Nabi Nuh dikaruniakan Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi. Beliau fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Dengan cara yang lemah lembut, Nabi Nuh alaihissalam mengetuk hati nurani mereka. Namun, Nabi Nuh alaihissalam kadangkala juga menggunakan kata-kata yang tajam dan nada yang kasar bila menghadapi pembesar-pembesar kaumnya yang keras kepala, yang enggan menerima hujah dan dalil-dalil yang dikemukakan kepada mereka, sehingga mereka tidak dapat membantahnya atau mematahkannya. Tetapi walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaga, berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan dan kesabaran dalam setiap kesempatan siang maupun malam dengan cara berbisik-bisik atau cara terbuka, ternyata hanya sedikit sekali dari kaum yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya. Menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin dan berkedudukan sosial rendah. Sedangkan orang yang kaya raya, berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh. Mereka mengingkari dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan tidak rela melepas agamanya dan kepercayaan mereka terhadap berhala. Bahkan mereka berusaha mengadakan persekongkolan, hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Berkata mereka kepada Nabi Nuh, "Bukanlah engkau hanya seorang dari kami dan tidak berbeda dari kami sebagai manusia biasa. Jikalau betul Allah akan mengutuskan seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya ia akan mengutuskan seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya, dan bukan manusia biasa seperti engkau yang hanya dapat diikuti orang-orang rendah kedudukan sosialnya seperti para buruh, petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka seperti sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya pikir dan ketajaman otak. Mereka mengikuti secara buta tuli tanpa memikirkan dan menimbangkan masak-masak benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Coba agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang kau sadurkan kepada kami itu betul-betul benar. Niscaya kamilah dulu mengikutimu, dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir, memiliki kecerdasan otak dan pandangan yang luas, dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya. Tidaklah mudah kami menerima ajakanmu dan dakwahmu. Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui daripada kamu tentang hal itu semua. Anggapan kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka." Nuh berkata menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya. "Adakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku, atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman? Jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku, dan tetap mempertahankan pendirianmu yang tersesat, yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanat dan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah yang diutuskannya kepadaku, maka terserahlah kepada Allah untuk menentukan hukumannya
dan ganjarannya ke atas diri kamu. Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanatnya kepada hamba-hambanya. Dialah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian jika ia kehendaki. Dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia atau menangguhkannya sampai hari kemudian. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kaum Nuh mengemukakan syarat dengan berkata, "Wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang kau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka. Duduk berdampingan dengan mereka, mengikuti cara hidup mereka dan bergabung dengan mereka dalam satu agama dan kepercayaan. Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dan pembesar dengan buruh-buruhnya, dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang yang miskin dan papa." Nabi Nuh menolak persyaratan kaumnya dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang, tiada pengecualian. Yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun yang miskin, majikan ataupun buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa, semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah. Andai kata aku memenuhi syarat kamu dan meluluskan keinginanmu, menyingkirkan para pengikutku yang setia itu, maka siapakah yang dapat kuharapkan akan meneruskan dakwahku kepada banyak orang? Dan bagaimana aku sampai hati menjauh dari orang-orang yang telah beriman dan menerima dakwahku dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dikala kamu menolaknya serta mengingkarinya? Orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku dikala kamu menghalangi usahaku dan merintangi dakwahku. Dan bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku kepada mereka terhadap Allah bila mereka mengadu bahwa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya semata-mata untuk memenuhi permintaanmu dan tunduk kepada persyaratanmu yang tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh akal dan pikiran yang sehat. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikir sehat." Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan hujah untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka, "Wahai Nabi Nuh, kita telah banyak bermujadalah dan berdebat dan cukup berdialog serta mendengar dakwahmu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan sesekali melepaskan kepercayaan dan adat istiadat kami, sehingga tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu dan bertegang lidah dengan kami. Datangkanlah apa yang kau katakan jika memang engkau benar-benar orang yang menepati janji dan kata-kata. Kami ingin melihat kebenaran kata-katamu dan ancamanmu dalam kenyataan, karena kami masih tetap belum mempercayaimu dan tetap meragukan dakwahmu." Kisah Nabi Nuh alaihissalam dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Nuh. Pada surat Nuh secara lengkap digambarkan bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah kaum yang durhaka. Mereka menutup mata hatinya terhadap kebenaran yang disampaikan Nuh alaihissalam. Allah mendatangkan azabnya yang berupa banjir besar yang memusnahkan seluruh manusia kecuali segelintir orang yang patuh pada dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan di muka bumi pasca bencana air bah dengan cara melindungi dirinya di perahu buatannya sendiri. Namun yang masih menjadi misteri hingga kini adalah di mana sebenarnya tempat atau lokasi kisah tersebut. Sampai saat ini perdebatan banyak ahli masih berlangsung. Sebagian meyakini Timur Tengah sebagai tempatnya karena sebagian besar para nabi memang diturunkan di sana. Pendapat lain menyebut dasar Laut Hitam sebagai lokasi kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah ribut-ribut mengenai ditemukannya bukti-bukti tempat terdamparnya perahu Nabi Nuh, baru-baru ini perdebatan seputar lokasi itu kembali mencuat ketika sejumlah ilmuwan Amerika Serikat berhasil menemukan sebuah peradaban kuno di dasar Laut Hitam yang diyakini sebagai kota yang dihukum Tuhan ini. Ini merupakan penemuan yang luar biasa, kata penjelajah
Amerika Robert Ballard sampai menambahkan bahwa penemuan tersebut jauh lebih signifikan jika dibandingkan dengan penemuan kapal Titanic tahun 1985 lalu. Tim peneliti yang disponsori National Geographic itu berhasil menemukan struktur persegi panjang yang diyakini sebagai bangunan tempat tinggal, lengkap dengan tiang kayu dan batu-batuan, kira-kira 90 meter di dasar Laut Hitam, dekat pantai Sinop. Jelas terlihat bahwa ada real estate di dasar laut itu, dan sejumlah manusia pernah hidup di dalamnya, kata Ballard penuh keyakinan. Kepala tim arkeologi tersebut, Frederick Hibbert, menggambarkan struktur yang muncul 7.000 tahun yang lalu itu sebagai bentangan Pompei. Ini merupakan penemuan besar yang akan menulis kembali sejarah peradaban kuno di daerah kunci antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah, ujarnya. Para ilmuwan yakin bahwa Laut Hitam awalnya hanya merupakan sebuah danau kecil yang kemudian dibanjiri air dari lautan Mediterania sekitar 7.000 tahun lalu. Ketika es di benua Eropa mulai mencair, tahun 1997 lalu, dua ahli geologi dari Columbia University sebenarnya pernah mempublikasikan sebuah buku yang mengatakan bahwa kisah Nabi Nuh sebenarnya terjadi di Laut Hitam, bukan di daerah Timur Tengah. Namun menurut Ballard, masih terlalu dini menghubungkan kejadian banjir di Laut Hitam itu dengan kisah Nabi Nuh. Apa yang telah kami lakukan hanyalah mencoba mengumpulkan fakta, katanya. Kami sedang mencoba teori tersebut dan sampai sekarang kami memang tidak menemukan adanya kelemahan di dalamnya, tuturnya diplomatis. Nuh alaihissalam seorang nabi yang hidup cukup jauh dari kaumnya. Dia hidup sendirian dalam gua-gua setelah dipekerjakan oleh salah seorang hartawan sebagai seorang penggembala kambing. Nuh alaihissalam menyembah Allah sebagaimana diajarkan oleh ayahnya Lamik. Dia menghindari kehidupan kaumnya yang suka bersenang-senang, melakukan perbuatan sia-sia, bergelimang perbuatan keji dan kegilaan, bersimbah kesalahan dan dosa, tenggelam dalam kebodohan, kesesatan, kekafiran, dan kesyirikan. Pada suatu hari dia didatangi malaikat Jibril. Jibril menyampaikan risalah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nuh alaihissalam diberi tugas untuk memberi petunjuk kepada kaumnya dan menuntun mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan di jalan yang lurus dan menjauhi kesalahan, dosa, dan penyembahan terhadap berhala yang tidak membawa manfaat. Ibnu Al-Asir bertutur tentang diutusnya Nuh alaihissalam menjadi rasul. Telah terlahir dari penyembahan berhala tersebut kelompok Sabi'in atau penyembah bintang, kekafiran, perbuatan keji, dan berbagai macam maksiat. Ketika kekafiran dan kemaksiatan kaum Nuh alaihissalam semakin menjadi-jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nuh alaihissalam kepada mereka untuk menakuti mereka dengan siksa dan hukuman Allah, untuk mengajak mereka bertaubat dan kembali pada kebenaran dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh alaihissalam diutus pada saat usianya baru menginjak 50 tahun. Dia hidup bersama mereka selama 950 tahun. Para sejarawan dan ulama muslim berbeda pendapat tentang berapa usia Nuh alaihissalam ketika wahyu turun padanya. Sebagian mengatakan umurnya baru 50 tahun, sementara yang lain berkata bahwa umurnya 350 tahun. Sebagian besar berpendapat umurnya adalah 480 tahun. Sekelompok ulama diantaranya Aun bin Abi Syidad berpendapat bahwa sesungguhnya Allah mengutus Nuh alaihissalam pada kaumnya pada saat dia berusia 350 tahun. Para ulama yang memperkirakan bahwa umur Nuh alaihissalam ketika diutus menjadi rasul adalah 480 tahun. Di antaranya adalah Ibnu Abbas yang berkata, Allah mengutus Nuh alaihissalam pada kaumnya di usianya yang ke-480 tahun. Kemudian dia berdakwah pada mereka di masa kenabiannya selama 120 tahun. Dia mengendarai kapal pada usia 600 tahun. Kemudian setelah itu masih hidup selama 350 tahun. Yang disepakati di kalangan sejarawan dan ulama adalah bahwa Nuh alaihissalam mengendarai kapal pada usia 600 tahun. Dia hidup selama 350 tahun setelah bencana banjir bandang. Tugas Nabi Nuh alaihissalam adalah menyampaikan wahyu risalah dan mandat yang diembannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutusnya sebagai rasul dan nabi pada kaumnya untuk memberi petunjuk. Dia langsung menyerukan pada kaumnya untuk menyembah Sang Pencipta dan meninggalkan semua penyekutuan terhadapnya, serta meninggalkan penyembahan berhala yang tidak membawa manfaat atau madarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 59, sungguh-sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah,
sekali-sekali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang besar atau kiamat. Allah berfirman, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Surat Yunus ayat 71. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Surat Hud ayat 25 dan 26. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 14. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Hanya saja kaumnya tidak menggubrisnya. Mereka mengikuti agama rajanya, tidak ada yang menaatinya kecuali segelintir pengikut saja. Pada masa Nuh alaihissalam, kerajaan telah mengalami fase suksesi pergantian kekuasaan dalam singgasananya. Setelah Biorasib atau Dahak, yang menggantikannya adalah seorang laki-laki bernama Darmasil. Dia adalah raja yang kuat, perkasa, dan zalim. Dia gemar minum minuman keras dan berbuat aniaya terhadap manusia. Dia mengorganisir bala tentara untuk menjaga dan melindunginya dalam jumlah yang besar. Raja Darmasil juga menyembah berhala-berhala yang bernama Wuda, Suwa, Yakut, Ya'uk, dan Nasr. Dia juga memberi pelayanan bagi berhala-berhala tersebut. Dia menempatkannya di atas pilar-pilar emas dan perak sekaligus memerintahkan umat manusia untuk menyembahnya. Raja Darmasil juga menyelenggarakan hari raya bagi rakyatnya yang dirayakan dengan menyucikan berhala-berhala tersebut. Dengan adanya makanan, minuman, dan khamr, maka akal manusia itu hilang sehingga mereka berbuat keji setelah mabuk dan melayang akalnya. Kebanyakan rakyat Raja Darmasil tersebut terlahir dari keturunan Qabil putra Nabi Adam alaihissalam. Nuh alaihissalam memilih suatu hari raya untuk berpidato di depan raja dan rakyatnya. Dia meminta mereka meninggalkan minum-minuman keras dan perbuatan maksiat. Dia membimbing mereka menuju penyembahan terhadap Allah yang satu dan esa, menjauhi perbuatan syirik dan meninggalkan penyembahan berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk turun pada Nuh alaihissalam dan memberikan kabar gembira dengan kenabian dan risalah. Jibril lalu turun dan mendatangi Nuh alaihissalam dengan membawa wahyu supaya Nuh menghadapi Darmasil dan kaumnya serta mengajak mereka pada penyembahan kepada Allah. Nuh alaihissalam menemui kaumnya. Waktu itu adalah hari raya mereka. Mereka meletakkan berhala-berhalanya di singgasananya dan mereka mendekatinya. Ketika mengerjakan itu mereka bersujud kepada berhala sambil minum minuman keras dan memukul genderang. Saat itu mereka juga menggauli wanita-wanita tanpa tabir, layaknya hewan saja. Nuh alaihissalam mendatangi mereka. Mereka terbagi dalam 70 rombongan atau kelompok. Setiap kelompok anggotanya banyak sekali. Dia menerobos barisan kelompok-kelompok itu sampai ke tengah-tengah sembari berdoa kepada Allah agar menolongnya. Ketika mereka akan sujud pada berhala, Nuh berseru, wahai kaumku, aku telah datang padamu dengan membawa nasihat dari Tuhan kamu sekalian. Aku mengajakmu untuk taat dan beribadah kepadanya. Aku melarangmu menyembah berhala-berhala ini. Takutlah pada Allah dan patuhlah kepada aku. Seruannya itu menembus seluruh telinga pendengar. Sang raja pun bertanya, wahai anak cucu Qabil, suara apa ini yang tidak pernah aku dengar sebelumnya? Mereka menjawab, wahai paduka, ini suara laki-laki dari golongan kami, namanya Nuh bin Lamik. Sebelumnya dia telah bersanding di sisi kita dengan kegilaannya. Sekarang kegilaannya semakin bertambah sehingga dia berkata seenak perutnya.
Sang raja murka dan memanggil Nuh alaihissalam. Mereka menyeretnya setelah meninjunya dengan keras. Dia berkata pada Nuh alaihissalam, "Siapa kamu? Engkau telah menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan buruk." Nuh menjawab, "Aku adalah Nuh bin Lamik, utusan Tuhan dan semesta. Aku datang dengan membawa nasihat dari sisi Tuhanmu, agar kamu beriman padanya dan utusannya, serta supaya kamu meninggalkan berhala-berhala dan keburukan ini." Darmasil berkata, "Kamu telah membawa sesuatu yang tidak kami kenal. Kami tidak yakin kalau kamu waras. Kalau kamu memang gila, kami bisa mengobatimu. Atau kalau kamu fakir, kami bisa memberimu harta." Nuh alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, aku tidak gila dan tidak berhasrat pada harta yang ada di tangan kamu sekalian. Aku hanya ingin kamu sekalian mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nuh alaihissalam adalah utusan Allah." Darmasil murka dan berkata, "Kalau saja ini bukan hari raya, niscaya kami sudah membunuhmu." Tentang penyembahan berhala, terdapat sebuah kisah yang memaparkan bagaimana manusia bisa menyembahnya. Kisah ini juga menjelaskan kondisi-kondisi yang menunjang merajalelanya penyembahan tersebut dan peran iblis dalam menyesatkan manusia. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Ibnu Jurayj dari Atta dari Ibnu Abbas dalam tafsir firman Allah, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasyr." Surat An-Nuh ayat 23. Dia mengatakan ini semua adalah nama-nama orang soleh di kalangan kaum Nuh alaihissalam. Ketika mereka wafat, setan membisiki kaum tersebut agar mendirikan tugu peringatan di majelis tempat orang-orang soleh itu yang duduk dan menamai tugu tersebut dengan nama-nama mereka. Lantas kaum itu pun mengerjakannya. Mereka tidak menyembahnya sampai orang-orang alim itu wafat semua dan terhapuslah pengetahuan mereka, dan akhirnya mereka menyembahnya. Ibnu Jarir berkata dalam kitab tafsirnya, Ibnu Humaid menceritakan pada kami dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais yang bercerita, mereka adalah segolongan yang soleh dari mulai masa Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam. Mereka punya pengikut yang menurutinya. Ketika mereka wafat, para pengikutnya berkata, "Kalau saja kita membuat patung mereka, tentunya itu dapat lebih menggairahkan dalam ibadah kalau kita mengingat mereka." Mereka pun menciptakan patungnya. Ketika para pengikutnya ini meninggal dan berganti generasi berikutnya, iblis menyesatkan mereka dengan berkata, "Mereka menyembah patung-patung ini sebab mereka bisa menurunkan hujan." Generasi berikutnya ini pun menyembahnya. Berhala yang bernama Wuda merupakan berhala pertama kali yang disembah selain Allah. Terdapat kisah pendek tentang itu. Wuda adalah laki-laki soleh. Dia sangat disayangi kaumnya. Ketika dia meninggal, kaumnya berkerumun di sekeliling kuburannya di negeri Babilonia dengan perasaan duka. Ketika iblis menyaksikan kesedihan mereka, dia menjelmakan diri menjadi manusia biasa. Iblis berkata, "Aku melihat kedudukan pada diri kalian atas meninggalnya orang ini. Bagaimana kalau aku membuat patung yang mirip dengannya, sehingga dia berada di tempat pertemuan kamu sekalian dan kamu akan mengingatnya terus?" Mereka menjawab, "Baiklah." Iblis membuat patung untuk mereka. Mereka meletakkan patung itu di tempat pertemuannya sehingga dapat diingat terus. Ketika melihat bahwa mereka ternyata mengingatnya terus, iblis berkata lagi, "Bagaimana kalau aku membuat untuk setiap rumah duplikat dari patung tersebut, agar patung itu ada di masing-masing rumah kamu sekalian sehingga dapat diingat terus?" Mereka berkata, "Baiklah." Iblis membuat satu duplikat lagi bagi setiap keluarga. Mereka menerimanya dan mengingatnya terus. Kemudian anak-anak mereka pun menyaksikan orang tuanya melakukan itu. Mereka beranak pinak dan iblis mengajari anak-anak mereka warisan nenek moyangnya, mengingat laki-laki soleh ini, sehingga mereka pun menjadikannya sebagai Tuhan dan menyembahnya. Maka berhala pertama kali yang disembah selain Allah adalah berhala Wuda. Nuh alaihissalam menerima teror, pukulan, makian, dan tuduhan bahwa dia gila, terutama setelah ada segelintir fakir miskin yang jadi pengikutnya. Allah berfirman, pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Allah berfirman, Surat Al-Hajj ayat 25,
Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, sesungguhnya jika kami tidak mau berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam. Surat Asy-Syu'ara ayat 116. Ada seorang wanita dari kaum Nuh alaihissalam yang beriman padanya, namanya adalah Imrah. Nuh alaihissalam menikahinya dan darinya lahir 3 orang anak laki-laki, masing-masing bernama Sam, Ham, dan Yafits. Kemudian beriman pula wanita kedua dari kaum Nuh alaihissalam, namanya adalah Waliyah. Nuh alaihissalam menikahinya dan darinya lahir seorang anak laki-laki yang bernama Kan'an. Hanya saja Waliyah telah berlaku munafik pada Nuh alaihissalam. Dia murtad dari agama Nuh dan kembali menyembah berhala. Kitab Taurat menggambarkan bagaimana rusaknya manusia pada zaman Nuh alaihissalam dan kecenderungan mereka pada keburukan dan perbuatan nista. Dalam kitab suci tersebut dinyatakan, ketika manusia sudah mulai banyak di muka bumi ini dan melahirkan anak-anak wanita, maka anak-anak laki-laki ini melihat anak-anak wanita manusia bahwa mereka itu memang cukup indah. Mereka menjadikan wanita-wanita itu sebagai istri yang dipilihnya. Maka berkatalah Tuhan, ruhku tidak halal atas manusia selamanya karena manusia itu adalah jasad atau partikel. Masa itu berlangsung selama 120 tahun. Di muka bumi ada banyak sekali penguasa pada waktu itu. Demikian juga ketika anak-anak lelaki Allah berhubungan badan dengan anak-anak wanita manusia dan melahirkan anak-anak laki-laki. Merekalah penguasa yang disebutkan sejak awal mula dunia. Tuhan berpandangan bahwa keburukan manusia telah merajalela di muka bumi, dan sesungguhnya seluruh persepsi, pemikiran, dan benak mereka berisi keburukan sepanjang hari. Maka Tuhan menyesal telah menyerahkan mandat pada manusia di muka bumi, dan Tuhan berduka dalam hatinya. Tuhan berkata, aku menghapus manusia yang telah aku ciptakan dari muka bumi, manusia dengan hewan, ternak, binatang melata, burung yang terbang di langit, karena aku menyesal telah menciptakan mereka. Adapun Nuh alaihissalam telah mendapatkan bagian dari kedua belah mata Tuhan. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Beliau berdakwah menyampaikan risalah Tuhan, mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Nabi Nuh alaihissalam memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang, mengajar mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nabi Nuh juga mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, dan berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan congkak yang melekat pada para pembesar kaumnya, dan mendidik agar mereka saling mengasihi dan menyayangi, tolong-menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik perhatian kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya agar menjadi manusia beriman, bertauhid, dan beribadah kepada Allah. Kecuali sekelompok kecil kaum yang tidak mencapai 100 orang. Nabi Nuh alaihissalam telah melakukan tugasnya dengan segala daya dan upayanya, sekuat tenaganya dengan penuh kesabaran, menghadapi segala penghinaan, ejekan, dan makian kaumnya. Karena ia mengharapkan akan datang masanya di mana kaumnya akan sadar diri dan datang mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwahnya. Harapan Nabi Nuh alaihissalam akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurang. Sinar iman dan takwa tidak akan menebus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya tidak akan seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu, maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuat. Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya di atas kaum yang berkepala batu. Nabi Nuh berseru, "Ya Allah,
Janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesalkan hamba-hambamu. Jika engkau biarkan mereka tinggal, dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka. Doa Nabi Nuh alaihissalam dikabulkan oleh Allah dan permohonannya diluluskan. Nabi Nuh alaihissalam tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya. Mereka mulai mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaian. Mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembuatan kapal yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan untuk menyelesaikan pembuatan kapalnya, namun ia tidak luput dari ejekan dan hinaan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja membuat kapal itu. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, kapan engkau menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang kau buat itu di tempat yang jauh dari air. Apakah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau, ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Masih banyak kalimat-kalimat ejekan yang diterima oleh Nabi Nuh. Dengan sikap dingin dan tersenyum, Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan tibalah masanya kelak kami untuk mengejek kamu, dan akan kamu ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkutan laut pertama di dunia itu, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah. "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat, yang dalam sekedip mata menjadi banjir besar yang melanda seluruh kota dan desa, menggenangi daratan yang rendah maupun yang tinggi, hingga mencapai puncak bukit-bukit, sehingga tidak ada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalam yang telah terisi penuh dengan orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dengan iringan Bismillahi majreha wa mursaha, berlayarlah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kapal melaju menyusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lembut dan kadangkala ganas. Di kanan kiri kapal terlihat orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung, berusaha menyelamatkan diri dari cengkeraman maut yang menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam berada di atas geladak kapal, memperhatikan cuaca dan melihat-lihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulung yang bernama Kan'an timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah itu. Pada saat itu tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada di dalam keadaan cemas menghadapi maut ditelan gelombang. Nabi Nuh secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak dengan sekuat suaranya memanggil putranya, "Wahai anakku, datanglah kemari dan gabunglah dirimu bersama keluargamu. Bertaubatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut yang engkau terima dari hukuman Allah." Kan'an, putra Nabi Nuh yang tersesat dan telah terkena racun rayuan setan dan hasutan kaum yang sombong dan keras kepala itu, menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang. "Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku. Aku tidak sudi berlindung di atas geladak kapalmu. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini." Nuh menjawab,
Percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal ini. Tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah ditimpakan ini kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan ampunannya. Setelah Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kan'an disambar gelombang yang ganas dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Kan'an tergelincir ke bawah lautan air mengikuti kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita karena kematian putranya dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan adalah bagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar dan engkaulah maha hakim yang maha berkuasa." Kepadanya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang kafir dari kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku, dapat engkau masukkan dan golongan ke dalam barisan keluargamu, yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh alaihissalam segera sadar setelah menerima teguran dari Allah bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir, termasuk putranya sendiri. Ia sadar bahwa ia tersesat pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkan dari bencana banjir yang didorong oleh naluri karena pertalian darah yang menghubungkan dengan putranya. Padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta benda. Ia sangat menyesalkan kelalaian dan kelafaannya. Nabi Nuh alaihissalam menghadap kepada Allah, memohon ampun dan maghfirahnya dengan berseru, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terlaknat. Ampunilah kelalaian dan kelafaanku, sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku, bila engkau tidak memberi ampun dan maghfirah serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku menjadi orang yang rugi." Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis, binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim sesuai dengan kehendak dan hukum Allah. Surutlah lautan air diserap bumi, kemudian bertambatlah kapal Nuh di atas bukit Zudi. Dengan iringan perintah Allah kepada Nabi Nuh, "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu dengan selamat dilimpahi barokah dan inayah dari sisiku, bagimu dan bagi umat yang menyertaimu." Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam diantaranya bahwa seluruh rasul dari mulai Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW sepakat menyerukan tauhid yang murni dan melarang kemusyrikan. Yang pertama kali Nabi Nuh alaihissalam serta para rasul lainnya serukan kepada kaumnya adalah, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tak ada ilah bagimu selainnya." Al-A'raf ayat 59. Mereka mengulangi seruan yang pokok tersebut dengan berbagai cara. Pelajaran lainnya adalah berkenaan dengan etika dakwah dan kesempurnaan Nabi Nuh alaihissalam, menyeru kaumnya siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dalam segala situasi dan kondisi dengan suatu harapan akan mendapat kesuksesan dan berdakwah. Ia memikat hati mereka dengan sejumlah pahala yang kontan di dunia, diselamatkan dari siksaan, dan mendapatkan nikmat berupa harta, keturunan, dan rizki yang berlimpah jika mereka beriman dan memperoleh balasan pahala di akhirat. Kemudian ia mengingatkan mereka akan balasan yang sebaliknya jika mereka kufur. Nabi Nuh alaihissalam menunaikannya dengan penuh kesabaran, sebagaimana dilakukan para rasul yang lainnya. Beliau menggunakan tutur kata yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, menggunakan gaya bahasa yang menarik hati mereka supaya tercapai tujuan yang dimaksud, dan mengemukakan ayat-ayat dan dalil-dalil.
Pelajaran lainnya bahwa kesamaran yang dituduhkan musuh-musuh para rasul atas kerasulan mereka sebagai dalil yang menunjukkan batilnya perkataan para pendusta tersebut. Sejumlah tuduhan yang dilontarkan oleh mereka kepada para rasul, padahal mereka tidak memiliki alasan yang kuat untuk melontarkan tuduhan tersebut, menunjukkan tidak adanya ilmu dan kebenaran menurut semua orang yang berakal. Adapun perkataan yang dilontarkan para pemuka kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir adalah, kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun di atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Surat Hud ayat 27. Simaklah apa yang dikatakan oleh mereka. Niscaya Anda akan menemukan adanya beberapa penyimpangan yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang batil dan angkuh terhadap kebenaran yang didakwahkan para nabi. Apakah keberadaan suatu kebenaran yang disampaikan seseorang harus dipandang sebagai sesuatu yang meragukan, yang menunjukkan bahwa hal itu bukanlah suatu kebenaran? Kesimpulan dari perkataan mereka tersebut bahwa semua perkataan yang disampaikan seseorang dari manapun sumbernya ternyata dianggap sebagai suatu kebatilan. Itulah tuduhan yang telah dilontarkan mereka terhadap semua ilmu manusia yang bermanfaat yang bersumber dari seseorang. Perlu diketahui bahwa perkataan mereka menganggap batil kepada semua ilmu, padahal tidaklah di hadapan manusia terdapat sejumlah ilmu, kecuali sebagian dari mereka dapat mengambil manfaat dari sebagian dari lainnya dengan ilmu yang berbeda. Sedangkan ilmu yang paling agung, paling benar dan paling bermanfaat adalah ilmu yang didapatkan manusia dari para rasul, karena ilmu mereka bersumber dari wahyu ilahi. Juga perkataan mereka, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, yakni kami dan kamu sama-sama manusia. Para rasul telah menjawab perkataan tersebut seraya berkata, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Surat Ibrahim ayat 11. Allah telah memberi karunia dan keistimewaan kepada para rasul dengan wahyu dan kerasulan, sehingga keingkaran suatu kaum atas para rasul merupakan kebodohan yang besar dan tuduhan yang keji terhadap nikmat Allah. Karena rahmat Allah dan kebijaksanaannya telah menetapkan para rasul dari kalangan manusia, sehingga memungkinkan bagi para hambanya untuk mempelajari ilmu dari mereka, memudahkan nikmat itu bagi mereka, dan Allah pun memudahkan mereka dalam menempuh jalannya. Sedangkan para pendusta telah mengingkari nikmat yang pokok tersebut, serta jalan yang lurus yang bermanfaat yang disampaikan para rasul kepada mereka. Juga perkataan mereka, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Surat Hud ayat 27. Perlu diketahui oleh setiap orang yang berakal bahwa kebenaran itu harus diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh dirinya dan bukan oleh yang diikutinya. Perkataan di atas dia katakan para pendusta semata-mata keluar dari kesombongan dan kesesatan. Sedang kesombongan ialah penghalang terbesar bagi seseorang untuk mengetahui dan meyakini kebenaran yang disampaikan oleh orang yang diikutinya. Juga perkataan mereka, orang-orang yang hina dina di antara kami. Jika yang mereka maksud adalah orang-orang yang fakir, maka sesungguhnya kefakiran bukanlah merupakan suatu aib. Jika yang mereka maksud adalah orang-orang yang hina dalam perilaku, sungguh hal itu merupakan suatu kebohongan yang nyata. Karena sesungguhnya orang-orang yang hina dalam perilaku adalah orang-orang yang melontarkan perkataan itu. Apakah beriman kepada Allah dan para rasulnya, taat kepada Allah dan para rasulnya, tunduk kepada kebenaran dan jalan yang lurus yang mendatangkan keselamatan, semuanya termasuk perbuatan yang tercela.